Halo, selamat pagi. Ketemu dengan saya lagi ya, Adit Properti Bali. Nah, kali ini saya akan jelaskan tips untuk properti di Bali untuk dijual lagi ya. Sebelum saya akan jelaskan lebih luas lagi, jadi jangan lupa ya kalian subscribe, like, dan komen ya, supaya kalian semua mengikuti perkembangan properti di Bali. Sebelum kita akan ulas lebih dalam mengenai tips properti di Bali yang rencana mau dijual lagi, sekarang ini momen yang sangat bagus ya, yang tepat. Karena sekarang ini musim pandemi, jadi properti di Bali ini hampir semua rata-rata harganya masih bisa dinegosiasi. Jika kalian mau investasi, mau tanah, villa, atau apapun itu bagus. Sehingga sekarang menurut selera Anda semua ya, mau investasi tanah atau villa. Cuman kalau kita mau jual lagi, berarti kan kita harus cari yang betul-betul harganya murah dan bisa dijual lagi dengan harga yang maksimal. Pertama-tama saya akan jelaskan untuk yang tanah ya. Kalau kita mau investasi tanah murah ya, kita mau jual lagi, yang perlu kita perhatikan adalah lokasi dulu ya. Jadi lokasinya itu harus betul-betul strategis dan mendukung. Contoh, kalau tanah ini kalau kita mau cari, yang paling penting adalah faktor lingkungan ya. Jadi lingkungan itu harus betul-betul mendukung. Yang kedua, akses jalan. Karena di Bali ini untuk akses jalan itu juga perlu. Minimal jalan itu lebarnya 5 meter ya. Bisa dilalui dengan 2 mobil lah berpapasan ya. Dan yang ketiga adalah view. Jadi kalau kalian mau cari tanah itu, kita harus cari yang betul-betul dapat view atau dekat dengan objek wisata ya. Nah, itu penting. Jadi kalau mau investasi tanah itu yang paling penting kita harus perhatikan dokumen sertifikatnya ya. Karena di Bali ini ada beberapa yang aspek peruntukannya itu bisa dibangun atau tidak bisa dibangun. Nah, kalau di Bali ini kita harus betul-betul hati-hati ya. Jadi dari sertifikat itu kita bisa lihat peruntukannya. Kalau dia jalurnya kuning, itu berarti kita bisa bangun dan itu nantinya akan keluar IMB-nya ya. Karena IMB ini penting. Nah, di Bali itu juga ada yang namanya jalur hijau, ya hijau ya. Nah, di Bali ini biasanya kalau hijau itu pada saat kita nanti bangun, itu IMB-nya nggak bisa keluar. Karena apa? Karena masih hijau. Di Bali ini rata-rata ada yang mereka bangun villa itu yang ada IMB dan tidak ada IMB. Nah, jadi itu poinnya kita harus perhatikan itu dulu ya. Nah, kalau kita mau invest tanah, kita harus betul-betul tahu lokasi yang mana sih yang strategis ya. Jadi kalau kalian tidak mengerti itu, kalian bisa tanyakan ke saya akan bantu ya. Tapi yang paling penting juga tanah itu harus lebarnya bagus ya, supaya nanti kita bisa pecah jadi beberapa unit. Nanti kita akan diskusi lah untuk itulah, bagaimana nanti properti di Bali ini khususnya tanah ini bisa menghasilkan buat Anda semuanya, menguntungkan ya. Nah, kalau kita mau villa sebenarnya juga sama ya. Jadi kalau villa ini kalau kita mau invest villa terus mau dijual lagi juga bisa, tergantung sekarangnya. Jadi kalau villa saya sarankan yang paling penting adalah cari yang luasannya agak luas ya, agak luas dan harganya memang betul-betul murah. Kalau kita dapat nanti villa yang mungkin sudah nggak terawat atau terbengkalai, itu nggak jadi masalah. Yang penting luas tanahnya besar. Tinggal nanti kita renov sedikit atau renov total
tapi dengan perhitungan yang matang ya. Jadi kita sebelum renov, kita mau beli, kita harus tahu dulu dalam kondisi villa yang bagus di daerah sini berapa pasarannya gitu loh. Kalau kita masuk di bawah harga pasar, ya udah kita kerjakan, kita jual lagi. Jadi kalian jangan salah untuk investasi. Momen saat ini memang banyak masukan ke saya, karena investor ini kan sekarang melihat properti di Bali ini kan rata-rata harganya murah. Tapi kalau saya kasih masukan, semuanya juga nggak terlalu murah ya. Jadi semuanya itu juga owner sama. Mereka juga menunggu momen yang pas untuk dijual kembali. Jadi kalau mau untuk investasi yang harga murah, kalian juga harus perhatikan ya. Karena sekarang ini tidak semuanya investasi murah bisa menguntungkan. Jadi yang paling penting nanti kalau kalian mengikuti konten YouTube saya sebelumnya, mungkin saya kasih referensi, carilah di daerah Canggu, Umalas, Cibaran, atau Ubud. Karena di sini ini masih bagus ya untuk investasi. Karena kalaupun nanti kita mau jual, belum laku, ini bisa dimanfaatkan untuk penghasilan ya. Jadi bisa dikomersilin. Dan harganya pun kalau disewakan masih lumayan tinggi. Jadi itu yang bisa saya jelaskan. Jadi nanti saya akan lebih dalam lagi, menjelaskan lagi di episode-episode yang akan datang. Jadi kalian ikutin terus konten YouTube saya ya. Sekian dan